terima kasih khusus untuk Bunda Mariani, luar biasa mengingatkan kita semua peristiwa Hari Pahlawan ini. Ditunggu di tempat upacara. Bagian di blok 1. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara semuanya, yuk, yuk. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, berbang, yuk, yuk, yuk. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Awal upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 siap dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tebet Timur 07, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN Tebet Timur 07. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat. Kita dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-76 pada hari ini. Hari ini berketepatan 10 November 2021, seluruh bangsa kita memperingati Hari Pahlawan, di mana tema yang ditentukan oleh Menteri Sosial pada peringatan Hari Pahlawan hari ini adalah dengan tema Pahlawanku adalah inspirasiku. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat dari sejarah, Hari Pahlawan itu bermula dari tanggal 24 Oktober 1945
di mana pasukan Inggris kembali mendarat di pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Kita sudah tahu, meskipun kita sudah merdeka, tetapi banyak bangsa yang ingin merebut kembali, yang ingin menguasai kembali bangsa dan negara kita karena mereka mendarat tanggal 24 Oktober 1945 dan berusaha masyarakat yang tinggal di kota Surabaya. Tentu saja pemuda-pemuda kita tidak tinggal diam menerima perlakuan orang asing yang hendak menguasai bangsa kita. Sehingga terjadilah pertempuran di mana-mana, di mana kita kenal bahwa pertempuran itu adalah pertempuran yang paling sengit sesudah bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pertikaian itu, pimpinan pasukan Inggris ditembak oleh pemuda bangsa kita, yaitu Brigjen Malabi, tewas dalam pertempuran itu pada tanggal 29. Kemudian sesudah Mayan atau berjanji untuk mengadakan gencatan senjata. Kita mengikuti perjanjian tersebut, tapi pihak lain atau pihak Inggris tidak mengikuti perjanjian yang sudah diputuskan. Mereka terus berusaha mengganggu masyarakat. Lalu mereka memberikan ultimatum, kita akan menyerahkan segala alat senjata kita kepada mereka. Kemudian pertikaian dihentikan. Kemudian pemimpin bangsa kita, presiden dan pemimpin-pemimpin yang lain harus menghadap Inggris di tempat yang ditentukan oleh pasukan Inggris. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita tidak mau serta-merta negara lain atau bangsa lain yang menjadi pemimpin kita di rumah kita sendiri, di mana Inggris memberikan batas waktu sampai tanggal 10 November 1945 pada jam 6. Itu batas waktu yang diberikan. Apabila pemimpin-pemimpin negara Indonesia tidak mengadakan pertemuan itu, tidak menghadiri pertemuan itu, maka Surabaya akan dihancurkan oleh pasukan Inggris, baik dari darat, dari udara, maupun dari laut. Pemuda kita tidak takut dengan gertakan itu. Kita tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita rebut dari hasil ratusan tahun perjuangan bangsa negara kita. Karena kita tidak memenuhi di Surabaya. Kalau kita lihat sejarah, tidak lebih, tidak kurang dari 20.000 orang masyarakat Surabaya yang meninggal pada pertempuran itu. Banyak yang menghindari dengan pergi ke hutan supaya selamat dari pertikaian tersebut. Dan pertempuran itu berlangsung cukup lama, selama 3 minggu. Meskipun dari senjata yang kita miliki, lawan kita jauh lebih canggih alat senjata mereka. Tetapi dengan mental nasionalisme dan cinta tanah air yang dimiliki oleh bangsa dan pemuda-pemuda kita selalu bertekad untuk tetap mempertahankan kemerdekaan apapun yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, pasukan Belanda pun tidak sedikit yang gugur di dalam pertempuran itu. Hampir 2.000 pasukan Inggris meninggal pada pertempuran itu. Karena Inggris melihat bahwa bangsa kita, khususnya pemimpin-pemimpin kita pada saat itu, perlawanan itu dipimpin oleh Sutomo, kemudian Gubernur Jawa Timur Aryo Suryo, kemudian Sungkono,
kemudian dengan arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya yang sangat gagah, terus memimpin pertempuran supaya Inggris mengaku menyerah terhadap Indonesia. Setelah 3 minggu, benar, meskipun kita kalah secara kekuatan, tetapi oleh karena keinginan ditetapkan oleh pemerintah kita bahwa 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur bahwa kita hidup pada zaman sekarang ini, di mana pertempuran itu sudah 76 tahun yang lalu. Tetapi kita sebagai warga negara, kita sebagai anak bangsa, ada banyak tugas yang terletak di pundak kita. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kitalah yang membenahi bangsa kita ini. Kalau kita lihat anak bangsa di pinggir jalan sana, tidak ada sopan santunnya, tidak ada tata keramanya, kita sebagai guru tuh miris. Saya sebagai guru belum berhasil mendidik bangsa ini. Tapi Bapak Ibu, kita jangan menyerah. Sebagaimana pemuda-pemuda Surabaya 76 tahun yang lalu, dari sekian bibit yang kita tanam, tidak mungkin semua tidak tumbuh. Kalau 20 bibit yang kita tanam, 10% yang tumbuh, dari 2 yang tumbuh itu nanti akan menghasilkan buah yang ranum, buah yang manis, buah yang bagus di masa yang akan datang. Di pundak kita lah keberhasilan, kemajuan daripada bangsa kita. Kita bersyukur ibu pimpinan kita selalu membangun kerjasama, selalu mengingatkan kita, selalu membangun kebersamaan kita, selalu mengingatkan kita untuk kerja keras demi kemajuan bangsa dan negara kita, khususnya kemajuan SDN Tebet Timur 07, di mana kita mencari nafkah. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga tugas yang diberikan kepada kita bisa kita laksanakan semampu kita, sebaik mungkin yang kita bisa kerjakan. Dengan demikian, kita yakin apabila setiap sektor dibenahi di negara kita, maka akan tercipta apa yang menjadi tujuan bangsa kita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar, di mana tercipta masyarakat adil, makmur, sejahtera sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi, atas nama pimpinan SDN Tebet Timur 07, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Tetap kita ikhlas bekerja demi kemajuan bangsa kita, demi kemajuan anak didik kita yang ada di SDN Tebet Timur 07. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Hup! Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan Padamu Pahlawan. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju serta
Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mudahkan spirit perjuangan dan keteladanan para pahlawan sebagai modal kami membangun dan merawat bangsa kami. Perkokohlah persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri kami. Sebutkanlah cinta tanah air, tentang rasa dan semangat persaudaraan, gotong royong antar sesama kami. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkan diri kami dari kesombongan dan perilaku yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, sadarkan hati kami sebagai generasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat, dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu dan karuniakanlah surga bagi mereka, surga yang penuh dengan kenikmatan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, kami mohon karunia-Mu yang teramat luas mengiringi langkah dan perjuangan bangsa kami sebagai wujud terkabulnya cita luhur dan doa tulus dari pahlawan kami. Semoga bangsa kami memperoleh kemajuan dan kegemilangan dari Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu. Anugerahkan pula bangsa kami kemampuan mensyukuri semua rahmat dan karunia-Mu. Hantarkan bangsa kami menuju Engkau, menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, berbat. Siap. Siap. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Barisan dibubarkan.